Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala UN Express, yang saya hormati penulis buku, dan yang saya hormati para pembedah buku dan juga peserta yang hadir dalam acara bedah buku kali ini. Saya sebagai salah satu penulis buku, mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya menyampaikan sinopsis saya dalam bentuk rekaman. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada panitia yang telah memilih buku saya untuk diagendakan dalam acara bedah buku kali ini. Izinkan saya share screen. Ya, ini adalah buku saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir dalam kesempatan kali ini, berjudul Wangun Ora Wangun Aing, Kajian Estetika Barang Kagunan Interior Dalam Ageng di Rumah Kapangeranan Keraton Surakarta. Saya sangat berterima kasih kepada UN Express di dalam menerbitkan buku saya ini. Bapak Ibu, buku ini tidak terlepas dari sosok yang saya hormati, yang saya jadikan panutan, dan di dalam buku itu saya mempersembahkan secara khusus untuk beliau, almarhum Profesor Insinyur Eko Budiarjo MSc. Jadi buku yang saya tulis awalnya adalah disertasi. Nah, di dalam proses pembimbingan disertasi, Prof. Eko Budiarjo adalah co-promotor. Nah, sementara promotornya adalah Prof. Darsono yang kali ini membedah buku saya. Kenapa Prof. Eko Budiarjo ini sangat penting? Karena beliau ini meminta saya secara khusus, ini zaman dulu masih menggunakan SMS. Bila berkenan ada waktu, dimohon Mas Rahman menulis puisi seenaknya menyangkut kehidupan dan kematian. Ini beliau mengatakan sebagai kado ulang tahun ke-70 saya akan dibukukan dan diluncurkan di Undip Semarang tanggal 9 Juni 2014. Kebetulan pada saat itu saya sedang menempuh studi S3. Tenggat waktu atau deadline-nya tanggal 11 April 2014. Di Prof. Eko Budiarjo ini dulu mantan rektor Undip, dan beliau terkenal suka membuat puisi. Bahkan Undip beliau singkat menjadi universitas diajari puisi. Nah, ini menular ke saya yang tidak pernah menulis puisi, jadi menulis puisi khusus untuk beliau. Jadi ini saya persembahkan di halaman khusus di buku saya, dan ini sangat penting mengawali sinopsis buku saya karena peran beliau cukup besar di dalam memberi semangat ketika saya studi S3. Nah, puisi yang saya tulis adalah Sangkan Paraning Dumadi.
dari mana asal, apa itu hidup, kemana setelah mati, lahir disambut bahagia, mati diantar duka, hidup di antara bahagia dan duka, bahagia syukur, duka sabar. Dengan begitu tahu rumah, tahu jalan pulang. Ini saya tulis di Sragen di Rumah Margo Asri Puro Malang 11 April 2014. Namun tidak beberapa lama jangka waktunya, Prof. Eko wafat 22 Juli 2014. Jadi mungkin ini ya, saat itu saya berpikir ini adalah puisi pertama saya dan yang terakhir kalinya, karena ketika belajar menulis puisi untuk persembahan, tapi yang meminta beliau ya untuk puisi antara hidup dan mati. Nah, beliau wafat ini yang tidak hanya kesedihan, tapi proses penulisan skripsi saya, mohon maaf, karena proses disertasi saya tertunda ya karena beliau wafat. Baiklah, kita kembali ke buku dengan judul Wangun Ora Wangun Aing, Kajian Estetika Barang Kagunan Interior Dalam Ageng di Rumah Kepangeranan Surakarta, yang tadi sudah saya singgung, awalnya disertasi. Wangun itu indah, ora wangun tidak indah, aing itu aneh. Kemudian barang kagunan itu benda seni. Awalnya berangkat dari keprihatinan, ya, adanya ungkapan wong Jawa ilang omai, orang Jawa kehilangan rumahnya. Bila rumahnya sudah hilang, bagaimana dengan interior dan barang kagunan atau benda seninya? Tujuan dari penelitian pada saat itu di dalam buku ini adalah untuk mengetahui pentingnya barang kagunan, mengkaji rupa, mengungkap makna, menggali konsep estetika, dan melihat serta mengkreasi barang kagunan saat ini dengan konsep estetika yang ditemukan. Berdasarkan tujuan itu dilakukan penelitian secara kualitatif dengan meminjam model etik dan emik untuk menggali konsep estetika serta hermeneutik terkait tafsir makna barang kagunan. Hasil dan pembahasan itu berupa pentingnya barang kagunan sebagai penciri interior dalam ageng, aneka rupa barang kagunan, makna dalam berbagai konteks, temuan konsep wangun, melihat dan mengkreasi barang kagunan dengan konsep wangun. Nah, aneka rupa barang kagunan itu wujudnya adalah kerobongan, patung loro blunyu, songsong, tumbak, watang, jagrak, gambar, patung Pak Comeong, Koco Benggolo, dan lampu robyong. Temuan signifikan dalam buku ini berupa konsep estetika barang kagunan, yaitu wangun. Rupa wangun barang kagunan adalah unsur wangun yang disusun berdasarkan tata susun wangun, berpedoman pada angger-angger dan wewaler. Angger-angger itu peraturan, wewaler itu larangan, kemudian punya sifat sakral dan memiliki makna. Maknanya dalam berbagai konteks. Selanjutnya, konsep pola penempatan wangun di dalam menempatkan benda-benda yang wangun atau barang kagunan tadi dalam konteks interior ditata berdasarkan azas tata susun wangun, berpedoman pada angger-angger dan wewaler, ditempatkan pada area yang sakral dan memiliki makna. Ini temuan, ya. Dasar pemikirannya begini, Bapak Ibu yang ada di dalam kesempatan ini, ya, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Jadi ini hubungan manusia dengan Tuhan
hubungan manusia dengan alam semesta, adanya makrokosmos dan mikrokosmos. Kemudian ada kategori, ya. Kemudian pola, bilangan, struktur atau nama khusus. Perlu saya jelaskan yang sudah melakukan apa yang saya lakukan, merujuk pada Kuncaraningrat, ini beliau memberi nama kategori. Jadi ada 2 kategori, 3 kategori, ada 5 kategori, dan 9 kategori. Kemudian Yakub Sumarjo itu pola. Beliau mengatakan pola 2, pola 3, ada pola 4, pola 5. Ya. Jadi di antara pola atau kategori ini ada yang kosong, ada yang isi. Ya. Kemudian Bapak Darsono, ini promotor saya yang membedah buku saya saat ini, beliau mengatakan 4 ditambah 1, 9 ditambah 1. Ya. Kalau yang 4 ditambah 1 itu kalau Kuncaraningrat 5 kategori, kalau Yakub Sumarjo pola 5. Ya. 9 ditambah 1, kalau Kuncaraningrat itu 9 kategori. Nah, yang saya lakukan di dalam riset saya dan ditulis di dalam buku ini, yaitu struktur atau nama khusus, lebih khusus lagi merujuk pada estetika rupa Jawa. Jadi, ada rupa loro-loro ning atunggal, ada 2 rupa, rupa telu-telu ning atunggal, 3 rupa, kemudian papat kiblat kalimo pancer, ini 5 rupa, kemudian nawarupa atau 9 rupa. Nah, ini wujudnya rupa manunggaling kawula Gusti. Nah, ada satu lagi yang tidak ada di dalam buku ini adalah rupa pitu, 7 rupa atau pola 7. Ini sudah saya tulis di dalam buku Bunga Rampai yang penulisnya cukup banyak, dipersembahkan untuk beliau Prof. Darsono ketika purna. Ini sampai saat ini menunggu terbit. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terbit, keinginan saya menyatukan antara temuan saya yang saya tulis di dalam buku ini, saya tambah dengan pola 7 ini. Jadi, makin lengkap konsep estetika rupa Jawa ya, yang hidup dan berkembang di dalam alam pikiran orang Jawa. Nah, ini pola bentuk wangun. Ada kepala, badan, kaki, ini struktur yang wangun. Bentuk telu-telu ning atunggal. Nah, ini pola bentuknya, wujudnya seperti ini. Ini di buku saya jelaskan cukup lengkap. Kemudian juga ketika penempatan barang kagunan yang wangun, ini ada pola penempatan loro-loro ning atunggal. Kalau di dalam Kapangeran itu orientasinya gerobongan, gerobongnya yang di tengah, ini ada di kanan dan kirinya. Ada juga penempatan yang adu arep, ya. Kemudian juga gerobongan, tempat tinggal Dewi Sri ini sebagai pusat orientasi. Kemudian pola penempatan barang kagunan wangun, ini pola penempatan telu-telu ning atunggal. Ada tengah, tangan kiwa, kemudian ada pola penempatan papat kiblat kalimo pancer. Pola-polanya seperti ini, dan ini ada barang kagunannya. Sangat menarik ketika melihat itu, nanti silakan dibaca di buku kalau bisa memiliki. Kemudian pola penempatan barang kagunan wangun, ini ada pola penempatan nawarupa, ya. Pola lainnya juga penempatan nawarupa, ini pola 9. Jadi ada 8 orientasi, pusatnya di tengah. Kemudian wangun ora wangun aeng,
Ini kalau wangun itu rupa wangun, penempatan wangun, pedomannya angger-angger dan wewaler, sakral dan bermakna. Kemudian ora wangun tidak berpedoman pada konsep wangun ini. Kemudian aing itu orang Jawa ini orang umum. Posisinya aing dapat dikatakan wangun jika digandrungi jadi pakulinan mendapat legitimasi raja. Kemudian aing tetap ora wangun jika tidak digandrungi, tidak jadi pakulinan, tidak mendapat legitimasi raja atau aing saja. Nah, melihat barang kagunan saat ini ya, dengan konsep wangun, dihasilkan rupa wangun dan penempatan wangun dan ora wangun atau aing. Nah, ini ketika konsep wangun itu sudah ditemukan, ini bisa untuk mengkreasi ya, barang kagunan dengan konsep wangun saat ini, yaitu dengan konsep ngowai rupa atau merubah bentuk barang kagunan dengan tidak merubah struktur dalamnya. Jadi ada struktur luar, struktur dalam. Kita bisa belajar dari nenek moyang ketika membangun candi periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur, di mana struktur bentuknya ada kaki, badan, kepala, ini yang wangun. Ya. Kemudian ketika ngowai rupa, ya, membuat sesuatu yang baru, itu tidak merubah struktur dalamnya, ada kaki, badan, dan kepala, namun yang berubah struktur luarnya. Ini yang kita pelajari dari nenek moyang, ketika kita punya barang kagunan dan kemudian dikreasi atau rebentuk ya, atau redesain bentuk baru bisa dengan konsep wangun seperti ini. Kemudian agar rupa dan penempatan barang bangunan pada interior menjadi wangun, maka konsep wangun ini dijadikan pedoman dengan harapan menghadirkan kembali suasana interior rumah Jawa, interior yang Jawani, karena ini konteksnya rumah, agar orang Jawa tidak kehilangan suasana rumahnya, atau sesuai dengan ungkapan wong Jawa ora ilang omahe. Mungkin itu sinopsis yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Nanti hal-hal lain bisa dibedah oleh beliau yang khusus membedah buku saya adalah Profesor Dr. Darsono MSN, yang sekaligus ketika saya menempuh studi S3 selaku promotor. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau dan Bapak Ibu semua yang ada di dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.